Mari kita akan lihat firman Allah pada pagi hari ini. Kita percaya apa yang Tuhan sediakan selalu baru di rumahnya. Amin. Dan dialah pribadi yang siap sedia memberkati kita apapun keadaan kita. Katakan amin. Apapun keadaan kita. Dia mampu, dia siap, dia akan memberkati engkau dan saya. Haleluya, haleluya. Sebab dia ajaib, dia setia, dia luar biasa. Nah, hari ini mari kita melihat kepada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahwa seringkali dalam kehidupan kita, kita akan mengalami sebuah kondisi di mana kita seperti lemah, seperti jatuh, seperti kehilangan semangat. Tetapi kuatkan kehidupan setiap kita pada pagi hari ini karena dia pribadi yang mau membangkitkan kembali semangatmu dan semangatku. Amin. Amin. Nah, mari kita akan lihat dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada gerejanya, jemaatnya di Efesus. Nah, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saya akan membaca dengan cepat. Mari perhatikan firman Allah kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wow. Ini jemaat yang luar biasa ya. Rasul yang diuji, dicoba. Rasul-rasul palsu. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ini kriteria jemaat seperti apa yang kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ini. Jemaat yang luar biasa. Karena jemaat ini dikatakan tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Tentu ini jemaat yang militan. Jemaat yang tidak gampang cengeng. Jemaat yang tidak mudah mengeluh. Iya, betul. Tapi apakah itu yang segala-galanya di hadapan Tuhan? Ternyata justru kebalikannya. Mari kita ngelihat ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayat yang kelima ini akan menjadi ayat yang penting buat kita. Karena ada satu penekanan. Lakukanlah lagi apa yang semula atau yang dari awal. Atau apa yang pertama-tama engkau lakukan ketika engkau mulai mengenal aku, kata Tuhan. Lakukan lagi. Jadi back to basic. Kembali kepada fondasi, kembali kepada akar, di mana kau memulai perjalanan imanmu bersama dengan aku. Jemaat Efesus, ini jemaat yang, kalau kita baca historinya, bukan jemaat baru. Ini jemaat yang sudah melewati sebuah tahapan yang penting sekali, di mana mereka meninggalkan kepercayaan mereka yang dalam kepada prinsip-prinsip agamawi. Bahkan kalau Anda baca cerita kota Efesus, itu agama yang dimaksud itu bukan sekedar agama Yahudi pada waktu Musa memberikan aturan-aturan hukum kepada bangsa Israel.
tapi lebih kepada agama atau kepercayaan kepada dewa-dewi. Ada tokoh-tokoh yang terkenal, dewa-dewi di sana di Efesus. Kuilnya besar. Dan ini yang menjadi akar daripada kehidupan jemaat Efesus. Nanti Anda harus tahu, apa yang menjadi akar kehidupan kita, itu yang dirombak pertama. Kalau akar kehidupanmu tidak dirombak, saudara, pembangunan yang di atasnya akan rapuh dan mudah sekali jatuh. Dan kita di sini mengerti bahwa semua kebaikan, semua kehebatan gereja Efesus yang sabar menderita, bahkan mampu menguji rasul-rasul palsu. Artinya, gereja Efesus itu mengenal firman. Mereka kalau debat pengajaran, ada yang namanya ilmu di teologi itu apologetika. Jadi, seperti kita berargumen membela kebenaran yang sedang coba diselewengkan. Dan gereja Efesus itu gereja yang luar biasa karena dicatat tetap sabar menderita oleh karena nama Tuhan, bahkan tidak mengenal lelah. Betul-betul gereja atau orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang bukan baru kemarin percaya kepada Tuhan. Tetapi lihat ayat yang kelima. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bentuk kasih yang semula itu apa? Bentuknya. Apakah kebaktian tiap hari? Ternyata bukan itu, saudara. Inilah yang seringkali kita lupa, bahwa kasih yang pertama-tama, selain pengalaman kita kepada pribadi Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang kita percayai, kita terima dengan iman. Tapi yang kedua, pribadi yang menjadi darah dan daging itu dikatakan dia adalah firman. Jadi bagaimana kita mencintai firman, bagaimana? Nah, bagaimananya itu yang penting. Kalau dikatakan apakah kita mencintai firman, kita semua mencintai firman. Bagaimana cara kita mencintai firman, itu lain cerita. Masing-masing punya caranya, punya ceritanya, punya kegalauannya, punya semua, segala sesuatu. Nah, ayat yang 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah meleset. Engkau telah bergeser. Ternyata, saudara, ketika kita bergeser dari hal yang fondamen, kalau negara kita, dasar negara, Pancasila. Kalau kita bergeser dari hal yang fondamen, itu kita telah bergeser atau telah jatuh kepada sesuatu hal yang paling dalam. Jadi belum keliling Indonesia nggak apa-apa. Jangan menyesali kemudaanmu. Bang, aku nggak ada yang ngajak jalan-jalan, bang. Tenang, tenang. Yang penting percaya Pancasila kan? Saya mau fokus dulu kepada hal yang mendasar. Hal yang mendasar dari seorang suami tentu beda dengan istri. Tapi anehnya, seringkali di gulatan kehidupan, hal yang mendasar itu bisa kacau. Kenapa? Karena ada hak dan kewajiban yang dikondisikan oleh dunia, oleh keletihan, oleh tantangan, oleh masalah, sehingga kita lupa hal yang mendasar. Kita mulai hanya menuntut hak, dan hak. Padahal yang mendasar dua hal itu, hak dan kewajiban, adalah kewajiban. Itu sebabnya ketika kita bergeser dari hal yang mendasar, sebetulnya kita telah jatuh betapa dalam. Kalau perahu layar maksud saya, kapal layar,
begitu indah, begitu mewah. Tetapi di dasar pahu itu ada bocor. Kecil saja. Kak Grace, mau nggak gratis? Aku kasih tiketnya. Bela India. Kira-kira gimana Kak Alona? Bersedia pulang ke Manado? Tiket gratis pulang pergi. Bisa berangkat, nggak bisa pulang. Karena bocor. Mau mewah, mau Anda dapat spa gratis. Pokoknya dapat semua fasilitas. Yang Anda tidak temui di darat, Anda temui di laut. Tapi perahu itu bocor. Saudara, prinsip dasar perlu dijaga bagus-bagus, baik-baik. Itu prinsip yang mutlak, tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Kalau kita mau membangun sebuah gedung kokoh, kuat, tinggi, megah, penuh dengan kemegahan, aksesoris dan lain sebagainya. Tetapi ketika Anda dibawa turun dan Anda ngobrol dengan arsitekturnya dan Anda tahu ternyata fondasinya sangat dangkal, Anda kira-kira turun segera dari lift itu. Permisi Pak. Ketika goncang, itu mulai miring. Goncang lagi mulai miring. Nggak langsung sih. Tapi akan tiba waktunya. Kemegahan yang di atas justru beresiko. Tolong pahami, hidup kekristenan itu seperti itu. Kalau kita tidak kokoh dalam pekerjaan dasar, mengasihi firman, bagaimana mengasihi firman, Anda satu hari akan mengalami apa yang jemaat Efesus. Apa hebatnya pun pelayanan kita. Berapa tingginya pun kita berkata, utus aku Tuhan, aku siap mati bagimu. Baru puasa setengah hari, mati aku Tuhan. Mati aku Tuhan. Saudara, karena ceritanya akan berbeda ketika hati kita kering dari kebenaran firman. Nah, bagaimana hati kita bisa kering dari kebenaran firman? Yesus yang berkata manusia bukan hidup dari roti saja. Kalau Anda bisa tambahin segala perlengkapannya. Bubur Manado lah. Ya kan? Bak panggang lah. Manusia bukan hidup dari semua itu. Udah sarapan apa hari ini? Nasi goreng. Puji Tuhan. Bang, aku belum sarapan bang. Tenang. Saya menyediakan sarapan yang lain buat Anda. Lihat. Tuhan itu baik ya. Dia mengungkap kebocoran bukan untuk mendakwa loh. Dia mengungkap kanker bukan untuk membuat Anda kemudian lari ke gunung tinggi dan melompat. Bukan. Habis hidup. No. Dia justru mengungkap Anda tuh punya kanker stadium 4 supaya berikan waktu, supaya aku tolong, kata dokter. Berikan waktu. Aku terlalu kemana sibukmu? Tuhan cuma bilang berikan waktu. Masalah dunia hari ini kita selalu bilang gak punya waktu. Dan itu celakanya saudara. Bagaimana kita bisa mencintai firman kalau kita tidak punya waktu? Setiap orang tua yang baik, kalau dia berkata aku mencintai anakku, tapi engkau tidak punya waktu buat anakmu. Menurut saya saudara, kita mulai kehilangan sesuatu yang dasar. Lanjut sedikit ya saudara. Jangan takut. Firman bukan datang untuk menghakimi. Tapi untuk merevive. Membangkitkan, menghidupkan kembali rohmu. Keefektifan firman. Kalau munculin judulnya. Revive your spirit.
effectiveness the word of the word. Nah, ini yang perlu kita tahu, bahwa firman itu tidak akan menjadi berarti apa-apa sampai engkau izinkan keefektifannya itu berdampak, membongkar, menginsafkan, membuka mata kita. Kita izinkan firman. Tapi kalau firman hanya seperti menu lewat, ngerti nggak? Jadi menu pilihan. Firman harus menjadi menu utama. Tidak firman, tidak yang lain. Dan kalau Anda mulai tadi mencintai firman dengan cara yang seperti itu, Alkitab yang berkata, pada masa kering, daunmu tidak akan engkau akan tetap berbuah lagi dan berbuah lagi. Orang yang seperti ini, hidupnya akan oleh kekuatan supranatural yang namanya firman yang efektif. Firman yang efektif itu firman yang bekerja. Firman yang efektif itu firman yang diberi ruang dalam hidup kita. Firman yang efektif itu firman yang waktu mengendap dalam hati kita. Tidak datang, pergi, datang, pergi, datang. Kenapa? Karena waktu di firman datang, tiba-tiba datang yang lain. Yang lebih kita cintai. Firman itu seperti tergeser, terdorong keluar. Tapi kalau engkau mencintai firman, sampai firman jadi sebuah kuasa, kekuatan yang efektif, tidak ada satu orang Kristen yang tidak diberkati. Kalau firman yang berkata, firmannya menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ayat yang ke-7, mari kita baca sama-sama, 2-3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Wow. Saudara, inilah janji Tuhan. Itu sebabnya ayat yang kelima, kita harus tahu, sudah bergeser berapa jauh, sudah terganggu berapa dalam gangguan masuk dalam hidup kita. Ternyata waktu kita kehilangan waktu untuk firman, ketika kita kehilangan hati untuk, kita telah mengalami gangguan yang paling dalam. Yang paling dalam. Yang paling dalam. Yang paling dalam. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kita bisa doa, kita bisa menyembah, kita bisa memuji. Tapi Daud, Raja yang mencintai hadirat Tuhan, Raja yang berkata, aku bangun pagi-pagi untuk berseru, berteriak dan berharap kepada firman. Mazmurnya, dia menulis mazmur yang paling panjang itu tentang firman. Daud suka menyembah, Daud suka berperang, tapi dia sangat suka kepada firman. Mari kita lihat saudara dan buktikan sendiri dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Kiranya ini mendorong kita merevive, membangkitkan kembali satu cinta yang semula, yang kalau dengar firman responsif, yang kalau dengar firman responsif, yang kalau dengar firman kita mau grab, ambil. Saudara, itu harusnya terjadi kepada orang-orang yang lapar kepada firman. Mazmur pasal yang pertama sampai ayat yang ketiga, boleh salah seorang baca dengan suara yang keras. Iya. Ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat firman Allah berkata, orang-orang dapat jadi begitu saleh, begitu baik, begitu alim, tapi itu tidak cukup. Kita tidak cukup hanya menjauhkan kehidupan yang fasik, menjauhkan kehidupan dunia. Kita belum cukup sampai di situ. Kita harus masuk kepada hal yang kedua. Lihat ayat yang kedua ini. Tetapi yang kesukaannya ialah tahu yang Tuhan. Kesukaannya, yang kecintaannya. Boleh saya terjemahkan dengan bahasa saya, yang kegilaannya kepada firman. Terus. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Anda tahu bagaimana kalau makan obat?
tentu saja cukup. Kalau usia sudah agak bangkotan, kayak saya gitu loh. Tenang. Kayak saya. Kadang mesti dosisnya tuh dosis tinggi. Dosis separuh nggak berasa. Anda mau dengar kebaktian, dengar firman, hari Minggu, jangan 1 kali ibadah. Sore ibadah lagi, malam ibadah lagi, untuk mencari firman. Bukan untuk menunjukkan diri, tapi untuk mencari firman. Saudara, terlalu sering orang Kristen hanya mematok dirinya dalam patokan-patokan yang dangkal. Mereka bukan sungguh-sungguh mencinta firman, mereka hanya mau setor dirinya hari Minggu. Tapi kalau Anda mencari firman, firman itu akan efektif dalam hidupmu. Firman itu akan membakar rohmu. Firman itu akan meledakkan ketidakberdayaanmu. Engkau akan jadi orang yang baru, orang yang berbeda. Kenapa? Karena firman Allah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang diucapkan dari mulut Allah. Orang yang begini gak gampang mengeluh, saudara. Tapi bukan hanya itu. Kelihatan dari rohnya, dari semangatnya, dari antusiasnya, saudara. Lihat ayat yang ketiga. Ada satu berkat yang istimewa sekali. Lanjutkan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia seperti pohon yang di mana? Di sebuah kebun, di sebuah dataran tinggi. Tetapi ajaibnya orang yang kesukaannya Taurat Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam, yang disengajakan, yang ditempatkan di tepi aliran air. Lanjut. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan Amin. tidak layu daunnya. Wow. Apa saja yang diperbuatnya. Katakan itu saya. Haleluya. Katakan itu aku. Itu aku. Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang diperbuatnya? Kalau belum kelihatan berhasil, jangan katakan tidak ada hasil. Karena hasil itu butuh proses. Seringkali kita baru proses tahap 1. Mana Tuhan? Tahap 2. Mana Tuhan? Elia ajak bujangnya berdoa naik ke atas gunung. Dia berdoa kali pertama, bujang lihat ke atas. Kali kedua, naik ke atas lihat. Nggak ada Tuhan, nggak ada. Tapi kali ke-7, wah, awan sebesar telapak tangan. Awan sebesar telapak tangan. Anda tahu sebesar telapak tangan? Sebesar telapak tangan. Dia dadah meninggalkan kita apa mendekat kita? Tapi bujangnya itu bilang sama tuannya, lihat, wah, awan sebesar telapak tangan. Kelihatan dari arah laut. Elia bilang begini, cepat kasih tahu Ahab, pasang keretamu cepat. Dan dalam sekejap mata, hujan sangat deras. Sangat deras. Setelah 3,5 tahun tidak ada setetes pun turun. Tapi hujan kali itu sangat deras. Terjadi dari seorang yang mengucapkan firman. Saudara, Alkitab yang bilang, kitab Yakobus berkata, Elia itu manusia biasa. Karena itu nubuat dihasilkan. Itu dari roh yang berkobar-kobar dan menyala-nyala. Yang oleh roh itu ada perkataan Tuhan di inside. Bukan letterlek kata-kata, tapi di inside. Dan diterjemahkan di jiwa kita. Dan diperkatakan melalui mulut kita. Kitab Roma berkata, mulut ini gerbang. Gerbang dari hati yang percaya. Kalau hatimu percaya, cepat-cepat mulutmu berkata, yes Tuhan, terjadi Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau hatimu percaya, engkau hanya, setan akan mulai kilik-kilik. Ingat gak, kemarin gak terjadi kok. Masalahnya, mulut kita itu tidak mengaminkan hati kita. Saudara, orang-orang di dunia supranatural itu tahu yang namanya mantra. Tahu, mantra itu ucapan
yang di dalamnya berisi kata-kata yang dirangkai begitu rupa, mau bahasa Jawa, bahasa Manado, bahasa Chinese. Tapi kenapa kata-kata itu punya pengaruh di dunia supranatural, di dunia rohani? Karena kata-kata itu diucapkan oleh orang-orang yang mempercayainya. Saudara, Alkitab berkata, tetapi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada haleluya, pada musim promosi. Anda pasti akan terima promosi, tenang aja. Haleluya, amin. Kalau pada musimnya nebus motor di bengkel aja nggak cukup uangnya, tenang aja. Kalau pada musimnya, aduh om gimana nih, naik kaki baru cukup ongkosnya, tenang, musim akan berganti. Nggak ada yang lirik nih bang, tenang, tenang, akan tiba waktunya Anda kerepotan nanti. Karena dibilang ada musimnya kan. Loh, orang kalau mau lihat apel masih pentil lah. Tapi kalau udah ranum, udah merah, ini dia. Makanya percayalah saudara. Percayalah. Katakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita lihat sebuah cerita yang kecil yang menarik ya. Di dalam kitab Lukas. Firman itu merevive. Haleluya, haleluya. Kita lihat Lukas pasal yang ke-24. Pasal yang ke-24. Luar biasa. Mari kita akan lihat beberapa ayat, saudara. Ini setelah Yesus bangkit, ada 2 orang murid. Dari ayat 13, ada 2 orang murid Yesus meninggalkan Yerusalem, pusat kegerakan, gereja di mana ada. Mereka meninggalkan Yerusalem, di mana dia menerima pengurapan firman kehidupan. Mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka meninggalkan dan menuju satu tempat namanya Emmaus. Nggak tahu, mungkin ini Emmaus kampung mereka. Tapi tenang, yang di kampung bukan meninggalkan kita. Lihat ayat ini berkata, ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang apa? Orang yang hatinya berat itu ngomongnya ke belakang. Segala sesuatu yang telah terjadi. Aku udah mencoba, enggak terjadi apa-apa, bang. Saya mau kasih tahu, kalau firman hari ini datang membongkar, Anda akan bicara tentang masa depan. Anda bicara tentang hari ini, bukan hari kemarin, bukan tadi malam. Anda punya satu gairah, gelora yang baru, yang membuat Anda tidak tertahankan oleh orang yang biasa-biasa. Kenapa? Karena Anda akan naik di atas rata-rata. Karena Anda punya sebuah ekspektasi yang sukar diterjemahkan oleh akal pikiran. Gimana sih ngomong Abraham, usianya 100 tahun. Kita akan punya anak, kata Tuhan. Kita akan punya anak, kata Tuhan, bawa nama Tuhan. Menurut saya, Sarah kan ketawa kan waktu malaikat datang, ketawa. Hah? Aku? Sekian anak? Makanya itu yang terjadi. Engkau perlu mengalami revival di rohmu. Maka engkau akan mempercayai yang mustahil itu pasti. Kenapa? Karena sang pencipta kehidupan ini yang sudah berfirman, yang sudah berkata, pasti. Lanjut sedikit di pasal 24 ini. Yesus menemui mereka dalam wujud kebangkitannya yang lagi ngobrol-ngobrol melo ini. Terus ayat yang ke-18, coba lihat. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ dan pada hari-hari belakangan ini? Lihat ayat 19-nya. Yesus seperti tidak tahu, betul-betul pura-pura.
Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan dia seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Makanya perkataan. Firman itu ajaib, saudara. Kita lompat sekarang. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya nih, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu percaya yang dari hati itu meluap di mulut. Jadi Yesus tahu hati murid-muridnya tidak percaya karena ngomongnya, cara-cara dan informasi yang disampaikan itu meluap dari hati yang tidak yakin bahwa Yesus akan bangkit dan sudah bangkit, bahkan yang bersama dengan dia. Jangan-jangan kita tidak tahu Tuhan yang hidup itu ada begitu dekat dengan kita, sedang membawa kita balik. Balik kenapa? Karena roh kita sudah begitu redup dan kita sedang salah jalan menuju Emmaus. Tuhan bilang, balik nak ke Yerusalem, balik muridku, karena di sana engkau akan melanjutkan lembaran-lembaran buku yang telah aku tulis menurut pikiranku yang sempurna. Lanjut saudara, menurut saya firman harus menjadi pertama-tama. Tetapi dengar, cara engkau mencinta firman harus membuat firman itu efektif. Karena bukan sekedar perkataan-perkataan tulisan yang mati ini, tapi perkataan-perkataan yang di dalamnya tiba-tiba berbicara kepada manusia rohanimu. Ini sebuah contoh. Mari lihat saudara. Ketika mereka ngobrol, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Tolong seorang baca ayat 27. Yang ke-27. Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Amin. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus menjelaskan tentang dirinya yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi ketika Tuhan menjelas, ini kuncinya. Itu harus begitu jelas. Dan itu mulai keefektifannya menembus kulit keras keraguanmu, kulit regas kedinginan hatimu, kulit keras yang selalu berkata, nggak ada waktu, nggak bisa, nggak ada modal, nggak ada peluang. Tapi Tuhan berkata, engkau akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Mana mungkin istriku aja mandul. Salah ketidakmungkinan berhenti ketika Tuhan bicara. Katakan amin. Lihat saudara apa yang kemudian terjadi setelah Tuhan bicara. Tuhan menjelaskan. Ayat yang ke-32. Lanjutkan. Kata Bang mereka seorang kepada yang lain. Ini dia. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukan hati kita berkobar-kobar. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau hatimu berkobar-kobar, itulah fase pertama. Engkau telah mengalami sebuah masuk gelombangnya. Engkau sedang mengalami tadi masuk kepada gelora dari firman itu. Tapi kalau engkau biasa-biasa, makanya keefektifan firman itu yang merevive, menghidupkan kembali. Ini bagus saudara, bagus sekali. Karena ketika mereka bilang hati kita berkobar-kobar terus, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Ya. Jadi izinkan kitab suci diterangkan kepada engkau. Haleluya. Kalau engkau hanya dengar sepatah-sepatah, bagaimana kau bisa mengalami revive di rohmu? Bagaimana kau bisa geloramu bangkit kembali, saudara? Butuh waktu, butuh kehausan, butuh kecintaan. Dan Alkitab berkata dalam kitab Lukas, Yesus 12 tahun, usia 12 tahun, itu tinggal di bait Allah 3 hari, duduk dengar kepada alim ulama ngobrolin firman. Betapa Yesus mempertunjukkan hati seorang murid. Lanjutkan dengan cepat. Terus. Ya. Apa yang terjadi ketika mereka bergelora? Mereka bangun. Mereka nggak jadikan, mereka bukan hal yang biasa-biasa. Haleluya. Biasanya aku sih ini kalau pagi, tapi hari itu engkau tidak biasa. Engkau tidak biasa.
Biasanya sih kalau pulang gereja, ya aku cari bantal lah paling enak bang. Tapi Hana tidak biasa. Salami kanan kirimu, katakan, aku tidak biasa. Katakan, aku tidak biasa-biasa. Itu yang terjadi dengan Hana. Ketika mereka ibadah selesai, sesi terakhir ngapain? Pesta, makan-makan, kantin dibuka. Tapi Hana justru datang mendekat ke mezbah Tuhan dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Saya berdoa, Anda akan ketemu orang-orang seperti Penina yang menggores hatimu sampai engkau tahu engkau tidak punya sesuatu yang lain selain engkau perlu ambil firman itu. Kalau engkau hanya ketemu orang yang membelai, enggak apa-apa kok. Bukankah aku lebih daripada 10 anak laki-laki? Hana bilang begini, enggak begitu mas. Sorry mas. Tapi benar loh. Maka doa. Gereja hari ini enggak apa-apa lah Tuhan. Kasih aniaya sedikit. Yang lain tambahin dikit lagi. Karena dia sering banget itu terlalu di zona nyamannya. Kalau Anda gerah, itu kayak motor udah hangat siap. Lepas, angkat standar dulu ya. Lepas masuk gigi 1, 2, 3 udah jos. Tapi waktu Anda motor itu masih terlalu dingin, susah. Makanya kalau firman efektif dalam hidupmu, apa yang paskan, yes, terjadi. Apa yang Tuhan bilang gini, hidupmu akan diberkati. Engkau bisa menerjemahkan berkat itu dengan segala ragam keajaibannya. Wow, haleluya, haleluya. Mungkin Anda nih belum nangkep yang saya bayangin. Kalau saya, waktu saya dibilang Tuhan, kamu akan diberkati bulan ini dengan extra blessing. Wah, extra blessing. Aku tahu dong yang biasanya gimana, yang luar biasanya bagaimana. Saudara, karena itu roh yang menyala-nyala, yang antusias. Makanya saya suka tanya sama beberapa murid, hari Senin, udah dengar lagi nggak khotbah hari Minggu? Kalau belum dengar, kemana aja lo? Maaf ya, ini biasanya kosakata istri saya. Istri saya suka bilang, Papa nggak cocok. Ke laut aja. Haleluya. Coba lihat saudara ayat yang ke-33, baca sama-sama. 2, 3. Lalu bangunlah mereka. Mereka bangun dari lama mereka. Artinya ada sebuah revive. Terus. Dan terus apa? Dan terus apa? Dan terus apa? Kembali. Anda tidak pernah akan sama lagi statusmu. Tidak. Kuncinya sederhana. Anda harus izinkan firman itu efektif. Dengan cara apa? Nanti kita akan belajar. Yang pertama, Anda harus buka ruang hatimu lebar-lebar. Apa yang membuat hatimu sempit? Ketakutan, kemarahan, kekecewaan. Lanjut dikatakan mereka kembali ke Yerusalem. Dan kemudian mereka mendapati di situ sesuatu yang lebih besar lagi. Saudara, saya percaya inilah rencana Tuhan untuk membangkitkan kita oleh firman yang efektif itu, firman yang berkuasa itu, firman yang hidup. Saudara, apakah kita mulai mengerti bahwa kehilangan waktu, kehilangan hati, kehilangan kecintaan, kehilangan kedalaman untuk memahami, menghayati firman, kehilangan itu, Anda telah mengalami kerusakan seperti tadi. Perahu layar hebat, mewah, tapi bocor di bawahnya. Anda seperti gedung dibangun tinggi, tetapi fondasinya tidak dalam. Atau yang lebih serius lagi, Anda seperti pohon, sepertinya besar, rimbun, tetapi setelah sekian lama, akarnya mulai bermasalah. Lukas pasal 13 mencatat,
bahwa pohon ara tumbuh di sebuah kebun anggur tidak menghasilkan buah. Masalahnya bukan di batang, di tangga, di daun. Masalahnya di akar. Makanya pengurus kebun anggur yang melihat pohon ara yang tidak berbuah yang satu, itu berkata begini, kasih waktu. Waktu itu penting. Izinkan waktu. 1 tahun ini aku akan menggali tanah supaya gembur di sekeliling pohon itu di area akar. Pengurus kebun anggur itu nggak bilang begini, aku akan tudungi dia supaya dijauhkan dari sinar matahari. Enggak. Masalah dia bukan sinar matahari. Masalah dia bukan hama, tapi masalah dia akarnya. Yang kedua, kalau Anda baca dulu Lukas 13, aku akan memberi pupuk. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan anggap kasih kita yang sudah dingin ini biasa-biasa. Kita harus nyala kembali kepada Alkitab, kepada firman. Sehingga mau khotbah, mau baca, mau dengar sepintas, pokoknya hati kita lapar akan firman. Mau nubuat yang diperkatakan, mau nubuat yang direkam, Anda lapar dan haus akan firman. Firman itu jadi efektif. Yohanes 14 ayat 21. Saudara, pesan kepada gereja di Efesus itu betul-betul serius. Karena Yesus sendiri berkata, Yohanes 14 ayat 21, tolong seorang baca. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Jadi kasih seperti apa kita kepada Tuhan? Waktu kasih kita kepada Tuhan, tunjukkan kepada firman. Lanjut. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow. Saudara, menarik ya. Allah tidak pernah main-main dengan firman-Nya. Itu sebabnya melalui firman-Nya dia menjadikan Yesus nyata bagi mata manusia. Sekali lagi, melalui firman-Nya dia menjadikan Yesus nyata bagi mata manusia. Sebelumnya nggak nyata. Yesus Tritunggal, 3 yang satu. Pada waktu dia berperan dalam penebusan dosa, itu menjadi nyata melalui firman. Makanya kalau kita punya hasrat dan gairah, seperti gereja Efesus, kita bisa tetap melayani loh. Tapi dasarnya sedang rapuh. Dasarnya sedang rapuh. Saudara sekarang lihat dalam bagian yang lain, Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30 dan 32, saya akan baca. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, apa katanya? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah karakteristik kemuridan kita yang pertama-tama ditandai dari tetapnya hidup kita kepada firman. Itu bicara hati, bicara gairah, bicara hasrat. Saya suka cerita, mandi sampai dengar khotbah, saudara. Makan sampai dengar khotbah. Karena saya tahu itu kesempatan di mana pikiran manusia itu sebetulnya terbuka. Makanya teman-teman dengerin. Waktu mandilah sebetulnya. Kenapa putrinya Fir'aun melihat Musa sebagai anak yang dilarutkan di sungai, kasihan sekali ya, hatinya tersentuh. Jadi orang waktu dibasuh dirinya dengan air, itu justru sebetulnya ke dalam jiwanya, dia open. Makanya kalau di kondisi itu justru pikiranmu penat, dan terus kau pikirin masalah, berantemmu, kecewamu, makin masuk, saudara. Karena jiwamu terbuka. Tapi waktu itu justru kau dengar firman, kau akan luar biasa. Kau akan luar biasa. Kau akan luar biasa. Saudara, Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 32 ini, ayat yang ke-32, ayat 32 dikatakan ini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa?
Kata mengetahui itu, saudara, yang merupakan sebuah keefektifan firman. Kata mengetahui itu bukan dengar, catat di otak, bukan. Tapi mengalami sebuah fellowship. Mengalami sebuah penyingkapan. Mengalami. Sebagai penutup, saudara, mari kita akan lihat di dalam cerita yang menarik. Ada dua kisah. Dengan cepat, dua raja-raja. Kisah ini penting. Pasal yang kelima, cerita tentang Naaman. Mari kita akan lihat langsung, saudara, bagaimana Elisa menyampaikan pesannya untuk Naaman disembuhkan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan apa? Saudara, pergilah mandi sampai 7 kali. Apakah tidak ada sebuah pesan yang berbeda hanya tentang membasuh diri? Apakah kita hanya melihat ini sebuah perkataan yang normal? Mandi 7 kali. Sebetulnya Tuhan mau bilang begini. Ketegaran hati kita yang menghalangi firman bekerja. Tapi waktu kita izinkan firman itu lagi dan lagi, itu saya bilang dosisnya nyampe. Itu kerak-kerak di dasar hati Naaman tuh lompat keluar, lepas. Naaman sembuh bukan karena air sungai Yordan. Tetapi Naaman sembuh karena dia taat melakukan apa yang Elisa bilang. Berendam, mandi 7 kali. Anda tahu orang mandi, dia harus tanggalkan, lepaskan. Ini yang harusnya kita lakukan. Firman tidak pernah akan bisa menyentuh dasar kehidupanmu. Yang kadang-kadang error itu. Tidak pernah. Sampai kau melepaskan jubah-jubah lamamu. Siapa Naaman? Seorang perwira yang menang. Tetapi dia sakit kusta. Hari ini, jangan cerita tentang kemenanganmu di hadapan Tuhan. Jangan cerita juga tentang kegagalanmu. Tapi ceritakan tentang kebutuhanmu kepada Tuhan. Maka ketika engkau melepaskan semua kepongahanmu, kekerasan hatimu, firman itu akan efektif menembus di kedalaman jiwamu. Itu yang terjadi ketika Zakheus, pemungut cukai, melihat Yesus. Dia lari. Yang tidak biasa dan belum pernah dia lakukan, dia manjat pohon. Dia tunggu Yesus. Dia mau tahu Yesus seperti apa. Kekasih Tuhan, apakah engkau akan lewati hari-hari dengan hidup biasa-biasa? Sementara dengan semuanya itu kamu mulai mempersalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak setia dengan rencananya. Engkau mempersalahkan orang lain. Saya berdoa hari ini, kita tidak perlu mempersalahkan siapa-siapa. Tapi kita izinkan peristiwa Naaman 7 kali. Kita dibasuh lagi, dinasehati lagi, dinubuati lagi, kita dengar lagi. Maka firman itu akan efektif. Mari tutup Alkitab.